Jadi dari awal kan memang Mami Furi selalu bilang bahwa kita tidak memaksakan orang untuk percaya. Padahal kita udah jelasin ini bukan pesugihan, akhirnya kecewa, jadi malah menjelek-jelekan boneka arwahnya. Tapi yang namanya orang kadang udah dikasih tahu ini bukan pesugihan, ini jangan ini. Tapi setelah adopsi kan kita udah lepas, nggak tahu ya. Ada orang yang pernah cerita tentang dia setelah mengadopsi spirit doll, dia jadi nggak bisa hamil. Oke, kembali lagi di kontennya Madiro Eji. Ini konten selanjutnya, dan ini Eji kali ini bukan artis biasa, tapi ini juga indigo. Yang kali ini kita akan ngobrol panjang bersama Mami Furi. Halo, Mami. halo. Nah, jadi pertama kali Eji waktu ke Jakarta itu Eji jumpain Mami Furi. Karena waktu pertama kali, kalau Mami masih ingat, Eji ke Jakarta kan kayaknya nggak ada arah ya, Mi ya. Galau banget ya. Begitu viral, nggak tahu mau ngapain di Jakarta dan sebagainya. Eji jumpain Mami. Jadi waktu jumpain Mami, ngobrol dengan Mami, dan itulah di momentum itulah Eji ngerasa kayak, wah, ini Eji ketemu temen nih, ketemu sahabat baik nih. Ibaratnya langsung ada ikatan gitu, Mi. Kayak kesannya kayak, Eji harus banyak belajar nih dari senior nih, gitu loh. Langsung terpikir kayak gitu aja. Dan akhirnya seperjalanannya Eji berkarir di Jakarta, sampailah akhirnya Eji hari ini. Dan hari ini kita konten bareng bersama Mami. Iya, kelihatan lebih ini ya, Eji ya, lebih fresh. Lebih fresh ya. Kalau kemarin kan masih bingung-bingung. Udah ada manajer. Kemarinnya ada perawatan, Mi. Cuman udah nggak ada perawatan sekarang. Kemarinnya sempat ada perawatan. Kalau Mami mah tetap masih perawatan ya. Perawatan apa, wajah? Perawatan wajah. Kemarin pernah tuh dikasih lah, maksudnya secara prosesnya. Gitu, Mi. Oke. Nah, berbahas lagi. Nah, ini ada satu topik yang paling seru, Mi. Karena kan kalau kita cerita tentang boneka arwah, ada masanya sempat viral banget kan. Dan awal-awal tahun ini juga Mami punya pengalaman yang akan Mami coba sharing. Gimana kemarin itu, Mi? Pengalamannya kayak roller coaster ya. Jadi kalau dulu kita bikin konten boneka arwah 4 tahun yang lalu, mungkin orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang pengen denger. Kalau ada yang pengen wawancara tuh happy banget. Gitu kan, oh ada yang mau wawancara nih tentang boneka arwah. Kemarin yang mau wawancara banyak, tapi kita nggak berani wawancara. Nggak berani kita ngumpet. Ya kayak gitu, karena sebagian besar isinya adalah hujatan tentang spirit dolls, tentang boneka arwah gitu. Jadi dari awal kan memang Mami Furi selalu bilang bahwa kita tidak memaksakan orang untuk percaya. Tetapi sesuai dengan perjalanan kenapa Mami cinta spirit dolls ya karena mereka adalah anak-anak asuh yang harus didoakan, diasuh, bukan pesugihan. Kalau pesugihan kan udah pasti saya umpetin dong ya, masa dibawa-bawa gitu. Benar. Nah, ini yang seru sih, Mi. Kenapa Eji bilang seru? Karena kan untuk sahabat Eji juga dan untuk netizen kalangan ramainya itu menganggap spirit doll itu kan cenderung pada pesugihan. Kalau kita cerita tentang pesugihan harusnya beda ya. Nah, kalau menurut Mami, yang bagaimana yang bisa disebut pesugihan, yang bagaimana yang kita menganggap kita merawat gitu loh, Mi. Ya perbedaannya ya. Kalau dari pandangan Mami gimana? Ya kalau dari pandangan Mami Furi ya, kalau pesugihan itu kan biasanya ada perjanjian, ada tumbal di dalamnya, sesajen gitu kan. Kalau ini kita memberikan makan, minum sama anak asuh, offering, karena kita memiliki rasa toleransi. Kayak misalnya saya tinggal sama 370 boneka arwah nih. Nah, masa saya mau makan spaghetti, makan pizza, makan apa, mie, nasi, mereka ngeliatin. Jadi itu hanya sebagai rasa toleransi aja. Dan yang dikasih ke mereka juga sedikit. Nggak sebanding dengan apa yang harus kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan dan lain-lain gitu. Jadi kita ajak doa bareng, kita rayakan setiap hari agama, hari raya yang berbeda gitu. Semuanya belajar toleransi. Jadi ya happy sih, kayak punya family gitu.
sama anak-anak. Nah, kalau kita tarik ke belakang, Mi, sebenarnya kalau kita cerita Kumantong, cerita tentang spirit doll, itu kan kalau dari historikalnya kan ada tuh kan, lebih cenderung pada sisi Thailand ya kalau awalnya. Nah, dan mereka itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk menjadi rumah bagi anak-anak yang mungkin, mohon maaf, korban pembunuhan atau korban kecelakaan dan sebagainya, supaya mereka ada satu rumah nyamannya. Betul. Dan itu yang akan dirawat sama manusianya. Ya, ralat Eji jika salah ya, Mi. Kalau setahu Eji seperti itu. Jadi kalau kita cerita pesugihan, apa yang harus disugihin gitu, apa yang harus dikasih gitu. Sedangkan dengan memposisinya, kita malah merawat mereka untuk menjadi lebih baik dalam hal berdoa, Betul. dalam hal menjalankan ibadah dan sebagainya ya, Mi, seperti itu ya. Nah, oke, titik kondisi nih, kita berbahasa lagi ya, Mi, tentang spirit doll. Mami kan awal-awal tahun ini kan menghadapi fase drop banget ya mentality dan sebagainya di saat Mami itu dihujat netizen yang ramai tentang pesugihan, tentang satu boneka arwah dan sebagainya. Dari posisi Mami sendiri, gini, Mi, karena sering orang banyak nanya nih, kenapa kita, misalkan kayak Eji udah menggambar, kenapa Eji itu nggak pernah cerita apapun tentang Eji, gambaran Eji. Kenapa seperti bola liar dan sebagainya. Nah, di kondisi Mami down, kan sebenarnya Mami punya kesempatan untuk membela diri nih. Untuk Mami cerita apa yang sebenarnya Mami pengen cerita. Kenapa di posisi itu Mami lebih memilih menghindar? Iya. Sebetulnya Mami sudah bikin video khusus untuk penjelasan di YouTube gitu. Karena kalau misalnya kita diwawancara yang sudah kita bilang ini bukan pesugihan misalnya. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang di-cut. Oh, yang digoreng lagi ya, Mi, justru bagian yang penting di-cut. Akhirnya kan kita jadi kecewa gitu. Kita sudah mempersilahkan orang untuk datang. Nah, jadi dari situ saya bikin video sendiri. Jadi kalau ada orang yang nanya, Kak, saya mau minta konfirmasi dari Kak Furi. Ya, saya minta manajer saya langsung share link di YouTube aja. Silahkan, di situ penjelasannya sudah ada. Daripada nanti kita waktu itu udah konfirmasi ke beberapa acara juga tetap yang di ini malah beda gitu. Nah, jadi ada momen di mana saya mau diem karena mungkin itu momen di mana ini kayaknya momen ini memang tidak semuanya negatif. Dalam artian banyak juga orang yang akhirnya jadi tahu, banyak juga orang yang akhirnya jadi adopter baru, banyak orang yang follow ya, meskipun banyak juga yang hujat, sampai ada yang DM banyak tuh ya, Kak jangan dimatiin dong komentarnya, saya jadi nggak bisa ngehujat gitu. Sampai banyak banget yang kayak gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Ya, seiring dengan berjalannya waktu ya, itu namanya proses proses pendewasaan ya, karena kalaupun kita koar-koar belum tentu endingnya akan baik gitu. Yang paling penting adalah kita sendiri menjalankan kehidupan kita bersama anak-anak asuh seperti apa. Karena setelah adanya anak-anak asuh, saya yang mungkin dulu ya pemarah banget, sekarang setahun marahnya mungkin 2 kali marah gede. Ya itu udah hebat banget, udah hebat gitu ya. Terus juga yang jarang sholat, akhirnya sholat. Dan yang ngingetin itu anak-anak asuh yang kayak Niang dari Bali, Cika dari Thailand. Itu semua kita beda agama, tapi dia bisa ngingetin, Mami sholat. Jadi malu gitu kalau misalnya kita sendiri nggak sholat. Jadi at least saya tahu bahwa ini anak-anak baik gitu. Justru mungkin sebagian orang yang ingin setelah adopsi dia langsung kaya, dia langsung ini, padahal kita udah jelasin ini bukan pesugihan, akhirnya kecewa, jadi malah menjelek-jelekan boneka arwahnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalian mau adopsi itu mau untuk apa? Kalau mau kaya mendadak ya nggak bisa. Justru ya kita harus rajin kerja, rajin doa, karena mereka itu kan butuh pakaian, harus dibersihin, kadang pengen aksesoris rambut apa, itu juga kan perlu biaya gitu sih. Iya, benar nih. Nah, ada satu pertanyaan yang mungkin cukup krusial, Mi. Karena gini, ada pernah kliennya Eji atau yang konsul sama Eji, dia pernah mengungkapkan satu hal. Nah, ini sebenarnya pro dan kontra ya. Karena di posisi ini Eji bisa pahamin ada benarnya dan ada salahnya. Karena gini, Mi. Yang pertama, ada orang yang pernah cerita tentang dia setelah mengadopsi spirit doll,
dia jadi nggak bisa hamil. Nah, itu pernah ada isu juga yang seperti itu juga, dan Eji pernah hadapin yang seperti itu. Dan waktu itu Eji yakinkan bahwasanya spirit doll nggak serta-merta bisa membuat kamu nggak hamil, kecuali spirit dollnya diisi sama alam gaib yang berbeda. Nah, makanya untuk sahabat Eji juga harus pahamin pemilihan orang yang tepat untuk mengisi atau membeli boneka ini di mana, itu harus orang yang tepat. Jadi bukan hanya serta-merta indigo biasa aja, oh dia ngaku indigo, habis itu kamu beli boneka dari dia, kalau diisi, mohon maaf, diisi kunti aja, ntar kamu nggak akan bisa hamil, gitu loh. Nah, makanya nyari orang yang tepat, contohnya salah satunya Mami Furi lah ya. Nah, yang kedua, ada yang malah bersyukur, setelah diadopsi, yang tadinya dia nggak bisa hamil, dia jadi hamil. Nah, karena secara spirit doll-nya yang diisiannya itu, si anak kecil itu membantu si mamanya itu untuk punya anak. Nah, menurut Mami, dari dua pengalaman seperti ini, Mami harusnya pernah alamin yang seperti itu ya, dari yang itunya. Nah, Mami ada satu pemikiran tersendiri nggak untuk masalah hamil atau tidak hamil tentang boneka arwah? Iya. Mengadopsinya. Jadi gini, sebetulnya kan segala sesuatunya ya, rezeki, jodoh, kehamilan dan lain-lain itu adalah mutlak wewenang dari Tuhan. Ya, benar. Nah, tetapi kita sebagai mediator yang menjembatani antara adopter dan juga anak asuh kan kita selalu tanya nama lengkap, tanggal lahir dan golongan darah. Kita bisa lihat dari sifatnya si anak nih. Kalau si anak ini sifatnya memang dia ingin dicintai sepenuhnya, agak sedikit manja, kita akan tanya sama orang tua asuh. Kan ada orang tua asuh yang memang dia tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki keturunan, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia memiliki keturunan, kita akan carikan dengan anak asuh yang cocok seperti itu. Dan ada juga case-nya orang yang setelah mengadopsi itu usahanya memang jatuh bangkrut ya, banyak hutang dan pisah dengan pasangannya. Saya tanya anak asuhnya, kenapa bisa seperti itu? Lalu si anak asuh ini selalu bilang, Mami pernah janji sama aku kalau aku bakalan diasuh, dibimbing dan didoakan. Tetapi di perjalanannya aku disuruh nyelakain orang, aku disuruh bawain harta yang banyak. Kalau nggak ada jualan aku yang disalahin, aku nggak merasakan rasa sayang dan rasa yang dibimbing. Akhirnya si anak ini kesal. Nah, dari situ kita betul-betul harus benar-benar diiniin. Tapi yang namanya orang kadang udah dikasih tahu ini bukan pesugihan, ini jangan ini. Tapi setelah adopsi kan kita udah lepas, nggak tahu ya. Kita suka ada juga kayak, ini kok aku berantem terus sama pacar aku, gimana dong? Ayo dong, suruh dia dateng kayak begitu. Padahal menurut anak asuh ini pacarnya ini nggak baik. Kenapa nggak baik? Ya karena dia suami orang, gimana mau disuruh datang, kan nggak boleh gitu. Nah, jadi banyak faktor gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kita juga harus lebih selektif dan ya lebih memberitahu. Tapi alhamdulillah sih sekarang dokter sudah semakin pintar, semakin paham. Nggak kayak pas awal-awal banyak tapi yang nggak paham, nggak ngerti. Jadi kalau sekarang mungkin jumlahnya agak sedikit berkurang, tapi ya mereka paham dan mengerti bagaimana cara ngasuh gitu. Iya. Ada poin yang seru yang tadi Mami baru ungkap, antara menganggap si adaptornya, si orangnya itu menganggap begitu mereka mengadopsi boneka spirit doll, boneka arwah, bisa mendatangkan sesuatu. Jadi kan berbalik lagi sebenarnya ke pemikiran orang itu tersebut. Si orang ini mungkin akan menganggap ini seperti pesugihan, di mana misalkan kalau dulu itu trennya itu tuyul, trennya jenglot kayak gitu yang bawa duit dan sebagainya. Mungkin mereka itu menganggap ini sama, spirit doll itu sama gitu loh. Padahal sebenarnya itu berbeda banget ya sahabat Eji. Satu hal yang gini, satu pemahaman yang untuk sahabat Eji tahu juga, spirit doll itu memang seperti anak. Jadi kayak kalau kita itu seorang perempuan melahirkan anak dan anaknya itu dibesarin, itu kan udah titipan dari Tuhan untuk anak. Nah, begitu juga begitu kita ingin mengadopsi ini, berarti kita itu seakan-akan ya, kita itu udah memilih jalan untuk merawat mereka. Tapi bukan memperkerjakan mereka. Ya, benar ya Mi. Karena ini bukan pesugihan yang bukan kita harus kasih makan supaya dia cari duit dan sebagainya untuk kita. Mereka ini seperti anak kita yang ada di rumah gitu ya.
Iya, jadi tetap gitu, saya aja punya 370 di saat kita misalnya harus mengalami kendala, hambatan di dalam usaha dan lain-lain, ya itu adalah hal yang normal karena kan rezeki yang ngatur Tuhan. Jadi ya udah, mungkin harus lebih keras lagi kerjanya, harus lebih giat lagi. Jadi kalau saya mau nambah anak asuh, saya biasanya diem, saya ngomong sama anak-anak, gimana nih, Mami mau punya 371 misalnya, sekarang baru 370. Iya nggak apa-apa gitu. Tapi tempatnya nggak cukup. Ya. Karena penuh banget di sini. Penuh banget. Pusing nggak? Pusing ya? Lumayan. Karena beda. Kalau kita masuk ke tempat yang sakral atau banyak mistisnya, kita akan merasa aura negatif. Kalau ini lebih cenderung pada kayak di pasar. Ngomong semua nih, pada berbincang, ngobrol. Jadi kayak seakan-akan kayak mereka tuh happy, rame-rame, bermain, dan sebagainya. Jadi mungkin lebih cenderung pada pusingnya, yang satu ngomong apa, belum sip udah pada nimpa terus Mi. Oh ya, kemarin aku baru kenalan sama tukang pijitnya tuh indigo kan. Oke. Terus dia bilang gini, Mbak, jangan diusir dong. Ternyata anak-anak tuh ngusir, katanya kamu kok lama amat mijit Mami aku. Kan kalau sore tuh mereka suka main di kolam. Jadi karena saya pijit di sini, mereka nggak berani lewat saya. Jadi si tukang pijit yang disuruh pulang, aduh kadang bandel-bandel. Yang itu yang Mami post itu ya fotonya itu kemarin. Oh gitu. Mbak, maaf dong Mbak, kan aku belum selesai kerjanya. Ya udah sana muter. Saya bilang gitu kan, males banget harus lewat sini gitu. Iya. Nah, oke. Jadi dengan penjelasannya Mami Furi, harusnya sahabat Eji untuk yang follower Eji atau fansnya Eji paham bahwasannya ada yang namanya kemanusiaan. Kenapa Eji nyebut ini kemanusiaan? Memang mereka beda asra sama kita ya Mi. Tapi secara kita manusia, kita harusnya masih punya hati. Di mana mereka ini juga bukan keinginan mereka untuk tidak berada di dunia ini lagi. Maksudnya alias meninggal lah ya. Mereka juga sangat sedih. Nah, bagi sahabat Eji yang mungkin seperjalanan lah ya, di jalan-jalan pernah ngelihat makhluk astral, mereka akan tahu. Mereka kan tahu betapa kasihannya mereka tuh di jalanan dan sebagainya, apalagi anak kecil. Nah, Eji salut banget sama Mami Furi itu karena sudah effort dirinya Mami, pengorbanan Mami begitu besar dalam hal merawat anak-anak dan sebagainya. Eji paham Mami bakal capek banget ya dapat hujatan yang seperti itu. Eji cuma bisa awalnya mungkin shock ya, tapi sekarang udah anggap itu sebagai ya sesuatu yang seru ya. Oke, jadi ada komen yang lucu nggak Mi? Ada yang mungkin yang menurut Mami ini dipaksain banget loh komennya ini gitu loh. Yang di komen yang lucu sih enggak, tapi kayak ya meskipun bonekanya Kak Furi lagi dihujat, tapi setelah baca hujatan akhirnya aku mau adopsi sekarang kan kayak gitu. Ini orang kenapa? Malah gitu, dia ngadopsi ya? Karena dia bilang saking setiap hari ngelihat beritanya dihujat, akhirnya penasaran. Dan dia alhamdulillahnya ya setelah 2 minggu dia bilang, Mbak aku sholat terus loh. Oh ya syukur atuh alhamdulillah, saya bilang gitu aja gitu. Jadi mungkin dari hujatan juga tidak semuanya jadi hal yang negatif. Kadang dari hujatan kita akhirnya ketemu memang dengan orang-orang mungkin yang akhirnya bisa sedikit paham lah gitu. Iya benar-benar. Karena lucunya gini Mi, kadang Eji juga ada titik di mana yang banget itu, maksudnya kayak kesel atau bukan kesel sih, tapi perasaan nggak nyaman itu kayak di saat kita dihujat, face-nya kita hilang kadang. Maksudnya hilang dalam arti kata, ya mungkin Eji sadarin karena setiap orang yang suka dengan anak-anak indigo itu pasti rata-rata bawaan secara mentality mereka juga stabil. Mereka tidak yang terdoktrin harus membela terus dan sebagainya. Nah, sometimes di saat kita dihujat itu, kalau pengalaman Eji ya, di saat Eji dihujat itu malah fans-fansnya Eji yang selama ini berkomen baik malah menghindarkan diri. Dan itu Eji malah pertamanya itu Eji suruh. Maksudnya secara komennya Eji tidak perlu dibela. Eji tidak perlu dibela, jadi bagi yang memang senang dengan Eji nggak perlu bela Eji. Biarkan mereka menghujat, karena semakin dibela maka akan makin panjang kan nih. Iya, saya juga sama sih, soalnya siapa tuh Ki Sukma ya. Ki Sukma pas boneka arwah lagi viral, kan saya endorse dia bonekanya, dia langsung dihilangin loh IG-nya.
Aduh, katanya sampai dia mau jualan skincare. Aduh, bodor. Iya, akhirnya katanya alhamdulillah bisa kembali lagi. Dihilangin, di report maksudnya Mi? Di report. Sama banyak netizen yang memang nggak suka boneka arwah. Yes. Karena dia tuh nge-postnya pada saat kita lagi rame banget. Yes. Makanya pas waktu kemarin rame, Mami nggak ada post boneka gitu. Nah, dia ujung-ujung mungkin saking senengnya ya dapat boneka gitu, dia videoin, dia post langsung hilangin kayaknya. Dia juga kunaon ya, aduh katanya kalau kayak gini gimana. Tapi alhamdulillah IG-nya udah balik dia. Ya, mentality pasti akan stres Mi. Eji pernah hilang soalnya. Eji pernah hilang. Berapa lama? 8 hari Mi. Karena waktu itu Eji di report sama salah satu kota di Indonesia karena Eji menyebut namanya. Waktu itu Eji dapat visionnya akan ada masalah di kota ini. Tapi Eji waktu itu masih yang, oh kayaknya ini sih arahnya gempa gitu ya. Jadi Eji tulis di captionnya Eji nama kota itu, di report rame-rame sama kota itu gitu. Nah terakhirnya di blok sama Instagram. Tapi di segi positifnya, setelah dari itu Eji dapat blue tick. Jadi Eji dapat blue ticknya bukan karena misalkan Eji masuk TV dan sebagainya. Eji malah dapat blue ticknya bagian dari Instagram. Karena melihat jejak rekornya Eji yang selama ini Eji membantu orang yang banyak gitu loh Mi. Jadi semangat nih. Semangat ya. Jadi itu dibenerinnya lumayan 8 hari ya. 8 hari. Dan itu nggak dibenerin Mi. Itu benar-benar yang bener sendiri. Bukan. Yang pertama kita benerinnya kita cuma kasih pembelaan diri bahwasanya kita nggak melanggar konten apapun, kita kasih datanya semua. Data-data yang diperlukan lah, karena kan report itu butuh kita ibaratnya kayak kita meminta balik account kita kan kita butuh data. Jadi habis itu kita nunggu aja sih Mi, nunggu dan bahkan sampai ada yang mau membantu kita. Itu Eji berterima kasih banget sama salah satu followernya Eji itu sampai membantu Eji mencari orang yang bisa membalikin. Dan itu harganya luar biasa. Jadi waktu itu Eji followernya ada 100 ribuan, itu kurang lebih sampai 10 jutaan untuk balikin. Dan si orang itu sudah mentransfer uangnya ke Eji Mi, untuk Eji balikin akunnya Eji, untuk membantu orang lain. Sampai segitunya Mi. Terakhir konsultasikan sama WK juga, ini kita mau balikin atau enggak? Kalau kata WK, udah deh nggak apa-apa, namanya udah dibantu. Eji bilang enggak. Hari ke-7 itu kondisinya Mi. Eji bilang enggak. Kita nggak usah habisin duit untuk itu. Karena kalau begitu akun balik kita udah habisin duit dan di report lagi ya kena lagi dong gitu. Nggak usah deh, biarkan aja. Besoknya dibalikin sama si Instagramnya. Dibalikin dan si duit itu Eji mau balikin ke orang yang bantu Eji 10 juta waktu itu. Dia bilang nggak usah, kamu bantu orang lain lagi. Jadi ada orang yang benar-benar baik lah. Jadi nggak semua orang jahat. Jadi ya di bagiannya followernya Mami, Eji juga paham pasti ada orang baik kok. Gitu loh. Dan banyak banget juga orang baik kok. Jadi yang bagian dari yang menghujat itu bagian dari pelajaran untuk kita ya. Iya, betul. Jadi memang yang baik, yang support itu memang nggak seberapa dibandingin yang ngehujat gitu. Dan ya mereka kayak apa ya, barang yang berharga aja gitu. Karena mereka ada di saat kita down, nggak cuman di saat kita seneng aja. Mungkin itu kepuasan sendiri kali ya. Iya. Kalau kemarin rasanya kayak di neraka gitu ya. Tapi kalau sekarang rasanya happy karena ternyata rasanya viral tuh kayak begitu. Jadi kalau sekarang nonton berita artis-artis yang lagi viral, kita jadi paham seenggak enak apa gitu perasaannya dia gitu kan, dihujat sama orang gitu. Oh ya, saya udah ngerti gitu. Pengalaman Mami seperti pengalaman viral Eji pertama ya gitu, langsung kaget semua gitu. Oke, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhirnya lihat garis tangan Bang Yogi. Bang Yogi tuh. Bang Yogi. Jadi gini lah si Yogi tuh ya, selalu bad luck dalam urusan percintaan. Jadi mungkin kalau saya yang baca nggak mempan, mendingan Eji aja deh. Siap, boleh. Siap, silahkan, ayo. Siap. Tangan kiri. Oke, nah ini manajernya Kak Furi, Mami Furi, namanya Yogi. Oke, ini garis percintaan. Sebenarnya secara garis ini bagus, sudah menuju ke atas Mi. Karena secara garisnya ini udah sampai ke ujung garis. Yang artinya sebenarnya secara percintaannya ada. Udah mau ketemu
ya udah mau ketemu jodohnya karena arahnya bagus. Tapi ada beberapa faktor yang harus benar-benar kamu waspadain juga yang tadi hampir mirip dengan Mami. Ini ada beban faktor keluarga yang cukup besar. Nah, yang kamu harus hindarin ini prosesnya ini dulu. Jadi ini bisa dari keluarga kamu, bisa dari keluarga pasangan kamu, calon pasangannya kamu, yang akan sering kamu hadapin. Nah, jadi secara garis ini kan masih tebal, secara proses kan masih panjang. Bukan maksudnya proses nikahnya ya, tapi proses ke keluarga besarnya. Nah, ini juga satu faktor yang sangat karena gini, di garis tangannya kamu, secondary personality-nya kamu menunjukkan ini garis yang secondary personality kan sesuatu yang nggak bagus. Tapi ini sesuatu yang bagus, tapi kenapa di tempat nggak bagus? Karena ini garis yang menunjukkan keibaan yang terlalu tinggi. Rasa kasihan, keibaan kamu terlalu tinggi, itu juga yang menghambat segala percintaannya kamu yang kamu harus waspada. Terlalu kasihan kali. Yes. Jadi dia kayak, misalkan kayak, Kasihannya sama semua ya. Itu yang jadi di diri dia jadi nggak ada ketegasan, Mi. Di diri kamu nggak ada ketegasan. Jadi jatuhnya tidak ada ketegasan di diri kamu dan faktor keluarga itu jadi naik. Dan sorry, ini kita nggak cerita kepanjangannya, maksudnya nggak cerita masa depannya kamu ya, Mas Bro. Ini kita cerita tentang kamu bisa dimanfaatin secara keluarga besar juga kalau kamu nggak waspada. Jadi dalam hal yang misalkan kayak, karena kamu kan secara diri kan kasihan, ya udah deh nggak apa-apa, duit bisa dicari, nggak tegas. Ujung-ujungnya adalah kamu akan yang butuh ini nih, kamu banyak kan habis nanti untuk percintaan doang. Itu yang kamu harus. Berarti mending nggak usah percintaan dulu apa gimana? Dia harus ngubah diri dulu sebenarnya, Mi. Karena sebenarnya kan dia harus naikin ketegasannya dulu, bukan hanya serta-merta hanya yang kayak saya dapatin pasangan, saya harus jaga, harus saya baik-baikin, harus saya kasih uang tiap hari, enggak. Karena itu kamu akan membangun dia tuh menjadi pertentangan untuk diri kamu sendiri. Suatu saat kamu yang ditinggalin, bukan kamu yang meninggalin. Oh iya. Gitu. Udah sih. Karena kamu yang akan ditinggalin. Gitu. Udah sering ditinggalin, Bang. Iya. Udah capek ya. Karena itu terlalu kasihan. Yes. Ya. Karena secara garisnya ini bagus di ujung kok. Secara long termnya itu bagus, Mi. Ini bakalan bagus. Tapi untuk sampai ke proses itu, proses sekarang kamu harus tegaskan diri dulu. Bukan artinya kasar sama perempuan, bukan ya. Tapi yang harusnya kamu kasih, yang nggak harusnya kamu kasih, kamu jangan paksain diri. Iya, tegas gitu. dalam keputusan juga berarti kan? Tegas dalam keputusan. Gitu, itu untuk percintaannya. Bentar kita lihat dulu karirnya dulu. Masa tanggung? Oh iya. Karirnya gimana? Karirnya ini karir investment, dan ini memang udah cocok banget. Jadi karir investment itu lebih cenderung pada karir-karir yang bersifat paruh waktu, bukan kantoran full time. Bukan yang harus duduk di kantor, kerja kantoran. Ini kamu nggak akan sanggup kalau untuk di kantoran. Karena ujung-ujungnya adalah beban mentalnya kamu nantinya. Gitu. Jadi yang kayak manajer, kayak gitu ya, manajer artis, atau yang perjalanan-perjalanan seperti itu. Atau yang misalkan part-time bisnis, kayak online shop, dan sebagainya. Ini arahnya bagus sih. Ke arah. Bagus tuh, ya nanti promoin banyak loh, jualan skincare. Oh iya, bener. Nanti yang promoin banyak, Mas Bro. Itu, kesehatan aman kok. Cuma garis tipis, imunitas tubuh. Nggak ada masalah. Percintaan sih. Oke. Dan, satu lagi. Ini percintaan di ujungnya bercabang nih. Ada 2 cabang. Nah, jangan salah memilih. Pilihan bisa lebih dari 1. Tapi yang seringan kamu ambil itu salah keputusan. Itu masa lalu. Betul itu. Yes. Yang aneh selalu dia pilih. Yes, itu Mi. Kita shock gitu. Hah? Lu jadian sama dia? Iya. Ya Allah. Kan selalu curhat selama ini kan? Iya. Yes. Yes. itu titik kelemahannya dia emang. Iya. Ya, kalau ada orang yang curhat langsung Iya. kasihan. Luluh. Dia selalu cerita kayak gitu sama gue soalnya. Iya. Dan ujung-ujungnya dia dimanfaatin ke titik itu. Betul. Ujung-ujungnya kamu dimanfaatin di titik itu. Itu yang terbesarnya. Kamu orang yang baik, Bro. Karena itu kan secondary personality menandakan emosional kamu juga tidak yang sampai memuncak. Ya, kekuatannya kamu tapi malah jadi kelemahan kamu karena di tempat posisi yang nggak baik. Menempatkan dirinya. Siap, Bro. Oke, kita kembali lagi ke Mami. Oke, Mami mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Eji, Mami?
Pesan-pesannya untuk sahabat Eji ya. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi seperti apapun, jangan pernah berusaha untuk menjudge orang lain karena kita nggak pernah tahu perjalanan yang sudah dia lewati gitu. Kita semua hidup sudah ada porsinya, saling tenggang rasa, saling menyayangi, dan tetap eling dan waspada aja di 2022 ini. Siap. Oh ya, satu lagi nih. Apa yang Mami lihat di 2022? Nah, tadi Mami nanya Eji apa yang Eji lihat. Nah, Iya, sekarang iya, Mami. iya. Jadi di 2022 ini menurut Mami kayak tahun bayar karma, di mana banyak sekali orang memperebutkan satu kursi, di mana banyak sekali orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Banyak orang kaya tiba-tiba miskin, banyak orang miskin yang tiba-tiba kaya di tahun ini. Jadi untuk kamu yang mungkin sedang menerima perlakuan yang tidak baik, sedang dihianati, karena perselingkuhan juga banyak banget yang akan terbuka di tahun ini, banyak yang ketahuan. Jadi untuk kamu yang sering dihianati, diselingkuhin, dibohongin, disakitin, jangan berusaha untuk membalas, karena ini timing kalian untuk bisa mendapatkan karma baik gitu. Kayak gitu sih. Siap. Thank you Mami sekali Sama-sama. lagi. Thank you sama si dedek kecil. Thank you Mami. Jadi buat sahabat Eji semua, itu tadi pesan dari Mami yang harus kita dengar. Eji sendiri juga harus dengar karena beliau seniornya Eji. Nah, untuk konten selanjutnya kita akan cari lagi untuk artis-artis lainnya. So, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Dan di-share, paling pentingnya untuk semuanya di-share ya, supaya mendukung Eji menjadi lebih baik. See you guys! See you.